Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rimba, sore ini kita akan membagikan tips mencari sarang terucuk atau anakan terucukan ya. Ada dua hal penting ya. Pertama lokasi ya, kedua dan tanda bahaya. Itu tanda bahaya dia itu menandakan bahwa di daerah yang kita lewati ini bahwa ada sarang, ada anakannya ya. Biasanya itu anakan ya, bukan telur ya, biasanya bukan telur. Biasanya mereka itu sudah ada tanda bahaya, berarti sudah anakan ya. Yang pertama pemilihan lokasi dulu ya teman-teman ya. Kita lihat di sekeliling sini ya. Di sini semuanya lebat padat ya, walaupun tidak terlalu tinggi ya, tapi bisa dikatakan padat ya. Nah, kita untuk mencari terucuk kita akan memilih di area yang seperti ini teman-teman. Tuh, yang rumputnya jarang-jarang, yang tingginya tidak terlalu itu ya. Ini untuk di lokasi seperti ini ya. Sebenarnya jika di lokasi sawah pun berbeda ya. Umumnya si terucukan ini bersarang dari rendah sampai sedang ya. Kalau di lokasi seperti ini mereka akan memilih rendah ya. Tapi jika di sawah banyak pohon-pohon, tidak terdapat pohon yang rendah seperti ini, banyak yang tinggi, maka dia akan tinggi ya. Tapi jika di tempat seperti ini, carilah di tempat rendahnya ya. Dan yang kedua yang paling penting ya menurut saya adalah tanda bahayanya ya. Terkadang jika kita melewati saja di area sarangnya, maka dia akan ribut ya. Itu bisa dipastikan itu terucukan itu sedang anakan ya, ada anaknya ya. Suara ribut dia pun ada beberapa macam ya. Jika anakannya masih kecil maka dia tidak akan terlalu ngotot, ibaratnya tidak terlalu keras suaranya. Tapi jika anaknya sudah penuh bulunya biasanya sangat ribut sekali ya. Tapi sama-sama itu tanda bahaya. Jadi maksud tanda bahaya di sini adalah tanda pengingat untuk anaknya ya, bahwa ada yang mendekati sarangnya dan sekaligus pengalih perhatian kita. Jadi jika ada suara ribut si burung apapun ini ya, jangan kita ikuti burung tadi. Tujuan mereka mengalihkan perhatian kita, nanti akan semakin jauh. Jadi jika kita mendekati melintas di suatu wilayah seperti terucuk ini, mereka mengeluarkan suara ribut, berarti sarangnya ada dekat kita. Semakin besar suaranya, berarti semakin dekat itu sarang si burung ini. Jadi tidak perlu kita dekati si indukan yang ribut, itu salah ya. Jadi kita harus fokus, berarti semakin besar berarti semakin dekat, berarti makin sekitaran kita itu yang kita cari. Jangan didekati induknya. Induknya jika kita dekati dia akan terus menjauh, akhirnya hilang. Memang tujuannya untuk mengalihkan perhatian kita ya, seperti itu. Oke, kita akan langsung coba ya. Akan mencari dulu. Kita sudah mendengar ya, tuh ada seperti tanda bahaya terucuk ya. Cuma biasanya dia ini lebih ribut lagi. Tuh, sudah manggil terus dari tadi ya. Biasanya anakannya masih belum terlalu besar ya. Tapi kalau sudah penuh bulu, sudah terbang labu, biasanya suaranya pun lebih ribut lagi ya. Tapi ini pun salah satu tandanya ya, bahwa menandakan ada sarangnya di sekitar sini. Dan ini belum terbang ya, masih dalam sarang. Dia bersuara di sana, jadi kita akan mencari di sekelilingan ini ya. Oke, lanjut dulu bang. Langsung gitu ya. Tapi kita mendekat ke area sini, dia tadi semakin besar ya, semakin ribut ya. Mungkin nanti tuh. Oh ini bang. Oh ini. Oh teman-teman. Wah, terucuk anak tunggal ya. Kelihatan enggak? Iya. Dan bulu jarum ya. Anak tunggal. Si kecil. Ini. Iya, tapi dia tidak di alang-alang, dia masih di rumpun kayu. Umumnya memang di rumpun kayu. Ini si terucuk ini biasanya bersarang di antara rendah dan menengah ya. Tapi untuk di tempat-tempat yang jarang terdapat kayu seperti itu, mereka pun kadang tinggi ya. Umumnya rata-rata jika anak tunggal ini
70-80% tuh jantan ya. Tuh mungil. Hampir sama dengan merbah rimba ya. Tapi dia ada list putih di sini kalau terucuk ya. Kalau merbah rimba itu coklat semua. Sarangnya juga hampir ya. Sama hampir. Cuma biasanya kalau merbah rimba itu tidak di tempat yang terbuka seperti ini. Dia di tempat yang teduh. Dan ini makanannya buah ya. Buah-buahan, jangkrik mau. Nah, itu indukannya ya. Tuh, jadi kira seperti itulah suara ributnya ya. Jadi jika kita mendengar suara seperti ini ya, jika kita melewati kebun atau hutan-hutan, maka bisa dipastikan ada anakannya ya. Bisa yang masih di dalam sarang atau yang sudah baru-baru belajar terbang ya. Biasanya ini tanda bahaya mereka. Oke sobat rimba, itulah tadi ya sedikit tips dari kita ya. Semoga bermanfaat ya. Oke, kita taruh lagi. Belum.